Selamat datang di edisi Edukasi Informatif. Yang pertama adalah di lapisan ini fungsinya adalah mengelola Halo teman-teman petualang, selamat datang di edisi Edukasi Informasi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting, yaitu sistem layering. Teman-teman tahu nggak sih sistem layering itu apa? Jadi, sistem layering itu adalah konsep penggunaan lapisan pakaian yang bisa dilepas pasang. Nah, sistem layering ini sangat penting, apalagi buat teman-teman yang suka mendaki. Kalau teman-teman paham tentang sistem layering ini, maka sistem layering ini bisa meningkatkan tingkat kenyamanan teman-teman dalam mendaki dan keamanan tentunya. Jadi, dengan memahami sistem layering, teman-teman bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak hipotermia dan lain-lain. Nah, pada umumnya, sistem layering itu terbagi menjadi 3. Tapi di video kali ini, kita akan membagi sistem layering menjadi 5 bagian. Kalau teman-teman penasaran, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, lapisan dasar. Nah, di lapisan dasar ini fungsinya adalah mengelola kelembapan dan menjaga suhu tubuh. Jadi, pakaian yang bisa teman-teman gunakan itu adalah pakaian-pakaian yang sifatnya quick dry atau cepat kering dan juga tidak tebal, gitu ya, tipis. Nah, fungsinya tadi untuk mengelola kelembapan dan juga menjaga suhu tubuh kita. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan di lapisan dasar ya, menggunakan pakaian yang tidak cepat kering dan juga tidak menyerap keringat, nanti teman-teman akan tidak nyaman saat pendakian. Karena kalau misalnya tidak menyerap keringat, tentunya keringatnya akan turun gitu ya ke celana kalian dan sebagainya. Jadi keringatnya ngalir. Nah, itu bikin gak nyaman. Dan juga kalau misalnya tidak cepat kering, ini memungkinkan tubuh kalian bisa masuk angin lah istilahnya. Nah, kalau masuk angin ini meningkatkan resiko terjadinya hipotermia. Jadi lapisan dasar ini sangat penting juga untuk teman-teman perhatikan. Jadi gunakan pakaian-pakaian yang menyerap keringat dan juga cepat kering. Yang kedua adalah lapisan insulasi. Nah, di lapisan insulasi ini fungsinya adalah memerangkap suhu tubuh kita dan menjaga suhu tubuh di sekitar tubuh kita. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Pada lapisan insulasi ini bisa menggunakan pakaian-pakaian yang terbuat dari fleece jacket atau kayak jaket berbulu. Atau teman-teman bisa menggunakan pakaian insulasi thermal kayak down jacket atau jaket sintetis atau jaket bulu angsa bahkan. Nah, itu di lapisan insulasi. Ini juga penting ya teman-teman di lapisan insulasi ini. Kalau misalnya keadaan yang nggak dingin banget, bisa pakai di tahap 2 ini aja gitu, di jaket insulasi aja. Yang ketiga adalah lapisan pelindung atau shell layer. Nah, di lapisan pelindung ini fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari air, kayak air hujan gitu maksudnya, terus juga angin dan juga salju. Angin ini bisa udara dingin gitu ya, dan juga salju terakhir. Karena di Indonesia nggak ada salju, jadi ya kita cuma melindungi tubuh kita dari 2 itu aja lah, angin dan juga hujan tentunya. Nah, yang teman-teman bisa gunakan di lapisan ini adalah pakaian yang waterproof atau windproof. Bahkan dua-duanya mungkin ya, waterproof dan windproof. Nah, jadi di lapisan ini teman-teman bisa menggunakan pakaian-pakaian yang tahan air dan juga tahan angin. Apapun lah gitu, teman-teman bisa gunakan. Dan teman-teman cari tahu dulu kalau mau beli sesuatu, pakaian atau apapun itu. Kalau untuk pendakian ya, ini windproof kah atau waterproof kah? Jadi teman-teman perhatikan juga. Kalau misalnya windproof atau waterproof itu bisa teman-teman gunakan di lapisan ketiga atau lapisan pelindung gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya di pendakian pada saat musim hujan itu banyak teman-teman kita yang menggunakan jas hujan kayak gitu ya, raincoat gitu. Nah, biasanya raincoat juga selain dia tahan air, dia tahan angin juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan raincoat sebagai lapisan pelindung, salah satunya itu, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah lapisan ekstra. Lapisan ekstra ini fungsinya adalah untuk menghadapi situasi-situasi yang ekstrim atau suhu yang berubah-ubah, baik suhu alam maupun suhu tubuh kita. Biasanya kalau kita nggak fit itu gampang drop
atau mungkin suhunya memang dingin alamnya gitu, tiba-tiba dingin gitu. Nah, itu untuk mengatasi suhu-suhu yang tiba-tiba berubah, teman-teman juga perlu mengantisipasi. Ini ada di lapisan keempat teman-teman, lapisan ekstra. Jadi bisa teman-teman bawa untuk jaga-jaga lah, emergency. Apa aja sih yang perlu teman-teman gunakan atau teman-teman bawa pada saat pendakian di lapisan ekstra ini? Teman-teman bisa menggunakan space blanket atau bivy bag ya dalam keadaan darurat kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan jaket insulasi yang dilepas pasang. Nah, yang kelima adalah aksesoris, teman-teman. Nah, aksesoris ini fungsinya adalah untuk melengkapi perlindungan dan juga kenyamanan. Aksesoris itu banyak ya, teman-teman. Kayak topi, terus juga kacamata, sarung tangan, kaos kaki, buff gitu. Nah, itu juga semuanya adalah aksesoris. Nah, tentunya aksesoris ini selain memberikan kepercayaan diri gitu ya, karena keren pas kita pakai, ini juga bisa meningkatkan keamanan kalian untuk perlindungan yang melengkapi lah kayak gitu. Kayak misalnya sarung tangan itu membuat tangan kita tuh nggak kedinginan kayak gitu, atau kaki kaos kaki gitu ya. Nah, itu melindungi kaki kita dari goresan dan juga kedinginan. Biasanya kalau kaki udah dingin tuh semua badan dingin kayak gitu. Jadi kalau gue sendiri ya, kalau misalnya tidur itu kipas itu ngadepnya ke kaki gitu. Kalau ngerasa kayak kalau kaki udah dingin tuh semuanya dingin kayak gitu. Nah, itu jadi aksesoris ini juga bisa melindungi kita selain memberikan kepercayaan diri lah tadi gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai pelengkap. Terus juga kacamata untuk menghalau sinar UV dan lain sebagainya lah. Nah, itu dia teman-teman sistem layering yang perlu kita ketahui sebelum kita mendaki gunung. Nggak penting lah kalau teman-teman mau pakai outfit apapun dari lokal atau luar, terserah. Yang penting komponen-komponennya memenuhi syarat kayak gitu teman-teman. Jadi dibaca dulu ya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ngeluarin budget yang besar tapi ternyata nggak sesuai standar. Atau teman-teman nyari yang murah dan itu udah pasti nggak standar misal. Jadi ada harga, ada kualitas, dan teman-teman juga bisa bandingin knowledge produknya yang satu dan yang kedua gitu-gitu. Jadi teman-teman silahkan pilih sendirilah outfitnya. Yang penting teman-teman tahu dasarnya adalah itu tadi kayak gitu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita pada edisi kali ini. Kalau teman-teman punya saran next edisi mau bahas apa lagi, silahkan teman-teman komen. Nah, tentunya kalau teman-teman suka dengan konten ini, tolong kasih like, komen, dan juga share ke teman kalian, saudara kalian, ke si Ayang atau siapapun lah yang suka mendaki kayak gitu. Jadi jangan biarkan mereka buta soal layering ini, karena ini layering sangat penting, apalagi mereka yang suka mendaki kayak gitu. Jadi share lah ke semua kerabat kalian, ke teman-teman dekat kalian. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari video-video YouTube-nya Rear Outdoor. Kalau gitu, terima kasih dan sampai jumpa di konten edisi berikutnya. Rear Outdoor, temannya petualang.